Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami di RC Education. Pada hari ini kita akan melakukan podcast program studi pendidikan agama Islam Sarjana Strata 1. Baiklah, saya sebagai host Windu Damar Mulyana. Di sini saya dengan beberapa dosen, yaitu ada, boleh diperkenalkan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adi, dosen Prodi Agama Islam. Alamatnya di mana? Saya tinggal di Cipedak, Pada di belakang stadion Cipedak. ya. Ya. Gitu. Saya Siti Afifatun, ya, dari Prodi Pendidikan Agama Islam juga. Rumah di Perumahan Kota Alam Permai, Kota Bumi Selatan. Itu di mana? Sekitar 3 menit dari sini. Oh, Iya, 200 meter. Bu, saya pengen nanya Bu, tentang pendidikan agama Islam. Kalau bisa dideskripsikan itu, PAI itu apa dan kenapa? Mungkin dari Pak Nafdal. Baik, kurikulum PAI itu adalah perangkat atau suatu susunan perencanaan untuk bahas tentang ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan untuk di style kita sendiri bahwa pengajaran PAI atau kurikulum PAI itu menjadikan calon guru atau mahasiswa yang bisa menguasai pendidikan agama Islam atau materi-materi yang akan diajarkan di sekolah-sekolah umum. Itu dari pengajaran. Maka di kampus kita kurikulum PAI itu itu sudah dimulai dari semester 1, semester 2 dan semester 4. Nah, semester 4 itu kita membahas tentang materi-materi atau mata kuliah secara global. Maka untuk dari semester 5 ke atas baru udah mulai kita spesifikkan khusus untuk kepayan itu sendiri. Semester 4 itu global, berarti membahas tentang isu-isu ya Pak, permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Nanti kita semester 5 dan selanjutnya mereka lebih spesifik ya Pak, lebih spesifik lagi dia akan membahas agama. Kalau dari perspektif Baiklah, saya sepakat dengan Pak Devnadi tadi bahwasanya pendidikan agama Islam ini, terutama Prodi Pendidikan Agama Islam ini, merupakan sebuah wadah di mana ketika kita kuliah di Setai Ibnu Nurus ini tepat sekali. Karena ngapa? Pendidikan agama Islam merupakan suatu wadah di mana di situ ada proses pembimbingan, pengarahan, kemudian penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam, pembentukan karakter, sehingga siapapun yang kuliah di Setai Ibnu Nurus sebetulnya sudah membentuk dirinya menjadi seorang pribadi muslim yang kafah. Karena ngapa? Tidak hanya mempelajari tentang pendidikan agama Islam sendiri, pendidikan itu sendiri sudah dibuat dalam sebuah kurikulum tadi yang dikatakan oleh Pak Devnaldi, kurikulum yang mulai dari kurikulum secara umum, kemudian kurikulum pendidikan secara umum, kemudian ada kekhasan sampai pada hal-hal yang berhubungan dengan profesionalisme guru, sehingga setelah tamat dari Ibnu Nurus ini, maka tidak hanya menjadi seorang pendidik ajaran agama Islam, mampu menjadi dai, mampu menjadi perencana pembelajaran sebagai seorang pendidik yang profesional di bidang agama. Kemudian yang terakhir, bahwasanya Setai Ibnu Nurus ini juga banyak memberikan ini ya Pak Dev, ya, ada keterampilan berbahasa, ya kan? Jadi kan betul kan Pak Mas Windu sendiri ketika menjadi mahasiswa di sini kan tidak hanya belajar tentang pendidikan agama Islam saja, tapi keterampilan yang ada di sini ada kitab kuning, kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ya. Nah, disitulah ketika kita belajar pendidikan agama, prodi pendidikan agama Islam di Setai Ibnu Nurus ini memang benar-benar lengkap. Jadi artinya itu kita
ingin membawa mahasiswa ini Iya. menjadi muslim yang profesional. Nah, yang profesional. Iya. Nah, kalau dia menjadi muslim profesional, kemudian dia menjadi guru yang profesional, maka dia nanti akan mengajarkan kepada anak ini yang menjadi muslim yang profesional juga. Ini yang kita garap, mahasiswa di kampus kita ini betul-betul menguasai materi pendidikan agama Islam, terutama hadis kata Iya, Al-Quran hadis. Maka kita di Al-Quran hadis ini ada namanya membaca kitab kuning di Ya, Al-Quran hadis untuk mendukung ya. Al-Quran ada kitab kuning, ada tahfiz untuk mendukung ini, dan juga ada UKM kayak UKM bahasa Arab, bahasa Inggris itu untuk mendukung ini. Ada apa namanya? Merdeka, ini akan mendukung tentang Dai, iya. Jadi betul, tepat benar Mas Windu ini kalau kuliah di penurus itu kan ya Pak Dev ya. Di sini ini saya ngerasa itu ngerasa kognitif dan afektif bisa disatukan. Betul. Jadi nggak cuma dari intelektual saja, tapi ajaran yang diajarkan oleh dosen itu bisa diamalkan, sehingga dua hal itu bisa dibarengi. Juga di sini tuh tujuannya yang dari saya tangkap tadi itu membentuk calon guru itu menjadi profesional tidak hanya mendidik, tapi mengajari keterampilannya, sikapnya, secara pedagogis, sikapnya. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya tuh sebenarnya Pak, dari pendidikan agama Islam ini apa sih tujuan kita? Tujuan dari pendidikan agama Islam itu sendiri, ya itu tadi yang saya bilang tadi, bahwa pendidikan agama Islam ini untuk menjadikan manusia yang kafah, manusia yang sesuai dengan ulum silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Nah, keseluruhan ini kita di kampus diajarkan bagaimana bagaimana untuk masuk ke dalam Islam secara kafah dan bagaimana pelaksanaan secara kafah, secara keseluruhan. Jadi jangan sampai begini, ada istilah kepalanya masuk pantatnya enggak. Pantatnya masuk tapi kepalanya enggak, berarti enggak kafah. Kafah itu dari atas sampai bawah, dia harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini yang kita ajarkan di dalam Islam, tapi kemodernisasi itu kita tidak bisa tinggalkan. Maka Islam moderat pun kita akan ajarkan di sini, bahwa Islam itu tidak kanan, tidak kiri. Islamnya itu kafah, satu. Bahwa Islam itu Islam yang lurus, Islam yang kafah, Islam rahmatan lil alamin. Tiga begitu Mas Windu ya. Ya Bu Habib ya. Iya, setuju. Jadi tujuannya itu kita untuk menjadi seorang muslim yang kafah secara menyeluruh, tidak hanya setengah-setengah, tidak setengah-setengah. Jadi ada kalimat tidak kanan tidak kiri. Islam ya itu harus dipelajari keseluruhan. Ya. Kalau dari Ibu Afif? Oke, saya menambahkan dari sana bahwasanya tujuan dari pendidikan agama Islam itu sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat berapa Windu? Kira-kira. Yang tentang ini, tentang bahwasanya visi orang hidup itu sebetulnya apa? Tentang, iya betul. Gimana bunyinya? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, selain itu ya, bahwasanya pendidikan agama Islam itu menuju ke sana karena tadi Pak Dev sudah kafah gitu ya. Tapi secara spesifik kita itu wajib bahwasanya segala apapun yang kita lakukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi ibadah sendiri kan sudah dijelaskan ya, tidak hanya ibadah, ada ibadah mahdoh, ada yang baru mahdoh ya. Yang mahdoh itu kan langsung transendental kepada Allah ya. Selain itu kan kepada lingkungan. Makanya saya sepakat dengan Pak Dev tadi, mahasiswa Said Nurus ini juga dibekali dengan berbagai keterampilan, bahkan lulusan dari Penurus Pak Dev ya, tadi yang barusan Mas Taufik tadi, itu sebenarnya jadi apa? Mas Windu tahu? Sebagai operator. Banyak dari Said Nurus ini banyak jadi operator. Jadi sebetulnya Said Nurus ini Pak Dev, Mas Windu ya, banyak yang mempunyai multi talenta. Karena ngapa? Kampus kita ini memberikan ruang gerak kepada seluruh mahasiswa untuk bereksplor ya,
Makanya pembelajarannya baik luar maupun di dalamnya itu, selain kalau di dalam tadi Pak sudah menyinggung, pembelajarannya itu sangat-sangat sesuai dengan pembelajaran sekarang, mulai dari metode pembelajarannya yang apa saja Mas, yang Mas Windu ketahui, dari pembelajaran pakem ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Kemudian pembelajaran apa lagi Mas Windu yang tahu? Sekarang terkenal dengan apa? Pembelajaran Dua arah. deep learning ya kan ya. Kemudian pembelajaran yang tadi Pak De bilang kafah ya, itu diajarkan semua. Kurikulum berbasis cinta. Jadi memang benar-benar ini benar-benar aktual ya Pak Dev ya. Jadi tidak ketinggalan zaman seperti Pak Dev tadi katakan. Ya Mas Windu juga sudah merasakan kan bagaimana menjadi mahasiswa Pak Ibnurus. Ya itu kita ya. mengajarkan agar mahasiswa itu bagaimana dia mengajarkan dengan penuh rasa cinta. Iya, rasa cinta. Kan itu menebarkan cinta kepada anak muda sekarang ini. Ya. Bagaimana bisa menimbulkan terutama cintanya kepada Allah. Ya, dasarnya kan tadi ibadah tadi kepada kan, Allah, cintanya kepada Rasul. Allah dan Itu yang Rasul, utama daripada kita kepada yang lain. Nah, itu bagaimana kita menumbuhkan rasa itu dari diri manusia, kampus berusaha agar mahasiswa itu bisa menumbuhkan betul-betul rasa cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya dibandingkan kepada kita. Saya kira gitu. Jadi akhirnya kan yang sekarang menjadi keresahan dari berbagai sekolah itu tentang karakter. Kalau di sini karakternya kuat gitu kan ya. Karena ngapa? Dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, Rasulullah dan para ulama kan mesti takut untuk berbuat kemaksiatan dan lain sebagainya. Iya, maka kita bisa beri pondasi karakter tadi yang sekarang menjadi keresahan banyak para pendidik. Iya, gitu. Mungkin itu ya. Tujuannya itu tadi kalau kita tadi pendek rahmatan lil alamin ya Pak ya, tambahkan kasih saya kalau itu beribadah, menambahkan cinta kepada Allah dan iya, Rasul, betul. agar mahasiswa di situ itu karakternya itu terdidik ya, terbentuk sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari Islam tersebut. Betul. Jadi mereka menjalankan Islam itu secara kafah ya Pak ya, secara menyeluruh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih bagaimana pendidikan agama Islam ini agar bisa diamalkan oleh para mahasiswa? Oke. Agar pendidikan agama Islam bisa diamalkan oleh mahasiswa dengan baik, yang pertama harus memahaminya ya. Setelah memahami, kemudian berupaya berdiskusi dengan teman-temannya. Kan ada ini ya, setiap pembelajaran kan ada kelompok-kelompok itu ya. Itu dalam rangka memahami. Setelah memahami dengan baik, kemudian bisa berbagi dengan teman. Nah, harapannya ya harus melaksanakan dengan benar ya, sesuai dengan yang kita pelajari dan kita pahami, sehingga tidak keluar dari ajaran agama Islam. Iya, memahami. Dia bisa mengamalkan. Ya, Ya, selain memahami tadi ada diskusi ya, diskusi sehingga ketika ada kekurangan, ada ketidakjelasan, maka bisa berdiskusi di situ, baik dengan dosennya maupun dengan mahasiswanya. Makanya pembelajaran pun kan tidak pembelajaran satu arah gitu ya, dalam rangka menerapkan itu. Karena ngapa? Di situ juga ada ini, terutama dari diri kita itu ada bahasanya pengawasan ya, pengawasan apa yang telah kita pahami tadi. Itu kalau menurut tergantung mahasiswanya. Ya juga. Kampus kan menyediakan perpustakaan, ada guru yang profesional, dosennya profesional, kita sudah banyak yang ketiga, dan banyak yang bisa memahami tafsir Al-Quran. Tinggal mahasiswa ini dia mau mengaji, kemudian dia memahami dan dia mau mempraktikkan di dalam kegiatan dia sehari-harian. Kita berusaha mengarahkan bagaimana mahasiswa itu bisa mengamalkan apa yang dia dapatkan, apa yang dia pelajari, dan dia bisa mengamalkan dan dia bisa menyampaikan kepada halayak. Itu tergantung dari individualnya itu lagi ya Pak ya. Dia mau mengamalkan. Selanjutnya kan adanya kegiatan-kegiatan dalam rangka mengamalkan Pak. Iya kan? Dalam rangka mengamalkan ilmu, salah satunya yaitu kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi tentang keagamaan kayak ya podcast kayak semua ini kan dalam rangka mengamalkan ilmu gitu. Iya, organisasi kita Pak. Gitu kan Mas Windu.
tadi ya tentang program studi Islam. Tak terasa udah di penghujung acara. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Boleh juga? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.